Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng Fort Rotterdam merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa Tallo yang terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumapa Risikalunna. Warga lokal menyebut benteng ini sebagai Benteng Panyua atau Penyu, karena jika nampak dari atas, benteng ini berbentuk seperti seekor penyu. Namun ketika Kerajaan Goa Tallo menyerah setelah menandatangani perjanjian Bongaya pada abad ke-17, Benteng Panyua jatuh ke tangan Belanda dan dibangun kembali oleh VOC menjadi seperti saat ini. Benteng Fort Rotterdam sebelumnya bernama Benteng Ujung Pandang. Pada awalnya benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Kemudian pada periode pemerintahan Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Karst di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang mengalami kerusakan fatal akibat serbuan VOC di bawah pimpinan Cornelis J. Spelman antara tahun 1655 sampai 1669. Kala itu Kerajaan Goa Tallo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Penyerahan ini adalah bagian dari perjanjian Bongaya yang terpaksa ditandatangani Sultan Hasanuddin setelah kalah dalam Perang Makassar. Setelah jatuh ke tangan Belanda, Benteng Ujung Pandang kemudian menjadi Benteng Fort Rotterdam. Spelman kemudian membangun kembali bentengnya dengan gaya arsitektur Belanda. Sejak saat itu, Benteng Fort Rotterdam menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Benteng ini merupakan salah satu dari 15 benteng pengawal yang dibangun oleh Kerajaan Goa Tallo untuk menangkal invasi Belanda. Benteng-benteng tersebut membentang dari utara hingga selatan dengan benteng utamanya yaitu Benteng Somba Opu. Akan tetapi kini hanya Benteng Fort Rotterdam yang kondisinya relatif utuh karena benteng-benteng lainnya telah dihancurkan oleh Belanda. Sepanjang sejarahnya, Benteng Fort Rotterdam memiliki beragam fungsi sesuai dengan keadaan zaman. Sejak jatuh ke tangan Belanda hingga 1930-an, benteng ini difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Salah satu peristiwa bersejarah penting yang terjadi di Benteng Rotterdam adalah digunakan sebagai tempat untuk menawan Pangeran Diponegoro sejak 1833 hingga wafatnya pada 8 Januari 1855. Di tempat inilah Pangeran Diponegoro menyusun catatan tentang budaya Jawa, misalnya wayang, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Benteng Fort Rotterdam juga pernah digunakan sebagai kamp tawanan perang Jepang selama Perang Dunia Kedua. Ketika masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Tahun 1945 sampai 1949, Benteng Fort Rotterdam kembali beralih fungsi menjadi pusat kegiatan pertahanan Belanda dalam menghadapi pejuang-pejuang Indonesia. Kemudian pada tahun 1970-an, benteng ini dipugar dan sekarang menjadi pusat budaya, pendidikan, tempat untuk acara musik dan tari, serta tujuan wisata bersejarah. Salah satu gedung di dalam kompleks benteng ini difungsikan menjadi Museum Provinsi Sulawesi Selatan bernama Lagaligo yang menampilkan beragam benda bersejarah, manuskrip, patung, keramik, dan pakaian tradisional. Benteng ini dahulu merupakan saksi perjuangan dari masyarakat Makassar dalam menghadapi serangan penjajah. Dengan banyaknya korban tentara VOC Belanda yang mati di sini, maka tidak heran benteng ini berkesan horor dan angker bagi sebagian masyarakat Makassar. Kabarnya banyak dari masyarakat dan pengunjung benteng bahkan mengaku pernah melihat penampakan tentara dengan dada berlumuran darah di sekitar bangunan benteng. Nah guys, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai Benteng Fort Rotterdam yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan mari kita